Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara pembuatan satuan acara penyuluhan atau disebut dengan SAP. Nah, SAP ini dibuat untuk apa? Dibuat untuk mempersiapkan ketika kalian ingin melakukan penyuluhan. Jadi berupa materi terlebih dahulu, terus data-data yang dibutuhkan seperti apa, itu adalah persiapan untuk melakukan penyuluhan. Nah, kalian harus membuat SAP terlebih dahulu sebelum melakukan penyuluhan terhadap masyarakat atau misalnya terhadap siswa-siswi. Hal ini biasanya dengan judul cara pencegahan, jadi lebih ke preventifnya. Atau misalnya bagaimana sudah terjadinya, cara penanggulangannya seperti apa. Misalnya contoh cara penanggulangan ketika luka bakar. Kalian harus bisa memberikan edukasi berupa bagaimana nih ketika sudah terjadi luka bakar. Awal tindakan pertama itu apa? Seperti itu ya. Nah, saat ini Ibu akan membahas satuan acara penyuluhan tentang pendidikan kesehatan, tentang pencegahan penyakit asam urat atau disebut GOUT. Nah, di atas itu adalah judulnya. Judulnya seperti ini, bentuknya seperti piramida. Terus di bawah judul itu ada namanya logonya. Jadi logo SMK, terus di bawahnya disusun oleh kalian sebutkan nama kalian di sana. Atau misalnya nantinya ketika SAP ini adalah kalian itu per kelompok. Nah, untuk saat ini kalian pembuatannya adalah masing-masing untuk individuan. Semua siswa-siswi harus bisa membuat SAP sendiri. Setelah sudah, jadi Ibu akan pilih beberapa SAP yang bagus dan kita jadikan dalam satu kelompok dan kalian bisa melakukan penyuluhan secara bergantian. Baik itu kalian bisa melakukan penyuluhan di luar sekolah ataupun di sekolah. Ya. Di bawahnya adalah SMK, terus di bawahnya lagi alamat dari sekolah tersebut. Nah, kita masuk ke satuan acara penyuluhan. Nah, ada beberapa susunan nih dalam pembuatan SAP. Yang pertama adalah bahasan. Bahasan itu mencakup 7. Nah, 7 itu adalah pokok bahasan. Jadi judul utamanya apa? Tentang asam urat. Pokoknya kamu ingin menjelaskan lebih kemana? Contoh tadi penanggulangan, atau misalnya contoh kamu melakukan pencegahan. Bagaimana nih pencegahan sebelum terjadinya penyakit asam urat, kayak gitu. Sasarannya siapa? Karena kita terkendala untuk adanya COVID seperti ini, sasarannya kita ruang lingkupnya siswa-siswi, kita belum bisa ke masyarakat gitu ya. Terus hari dan tanggal, kapan dilakukannya, terus waktu pertemuannya, misalnya 1 kali 60 menit, berarti selama 1 jam kamu melakukan penyuluhan ini. Bisa saja kayak seperti gini, pembukaan berapa menit, terus misalnya nanti apa materinya berapa, terus misalnya tanya jawabnya sampai ke penutupan. Seperti itu kita lakukan estimasi durasinya, bisa dia lebih panjang atau misalnya harus sesuai nih. Kalian sebenarnya harus sesuai dengan yang kalian buat di SAP tersebut. Terus tempatnya lokasi kalian ingin melakukan penyuluhan. Terus pemberi materi, ini pemberi materinya M. Hasbi ya. Terus tujuannya itu ada 2. Pertama itu tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Jadi beda antara yang umum dan yang khusus. Jadi khusus itu kalian jelaskan lagi beberapa nih materi yang akan kalian sampaikan, kayak gitu. Tujuan instruksional umumnya semuanya yang harap mereka tuh bisa melaksanakan apa yang kalian jelaskan, seperti itu. Nah, materinya ada terlampir, jadi materi itu sudah sebagai bahan kamu untuk melakukan penyuluhan. Nah, ini adalah poin-poin dari tiap materi. Nah, poin-poin tiap materi ini harus ada di lampiran gitu. Yang kalian tulis harus sesuai dengan nanti yang akan kalian lakukan penyuluhan. Sumbernya, nah kalian dapat materi tersebut dari mana? Contoh misalnya dari buku, kalian tulis, lihat cara penulisan daftar pustaka buku. Terus atau misalnya sumbernya nih kalian lewat website atau apa, kalian ambil link di paling atas. Terus kalian copy untuk menuliskan sumbernya, seperti itu. Terus yang poin E adalah metode dan media. Metode itu kalian penyampaiannya seperti apa? Misal tadi contohnya kalian melakukan
ceramah, terus ada tanya jawab, atau misalnya ada sebelum kalian melakukan penyuluhan, kalian pengen tahu dulu nih kemampuan dari siswa-siswi yang kalian mau lakukan penyuluhan, atau misalnya kalian mau memberikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi kalian melakukan pretest dulu. Jadi sebelum melakukan penyuluhan, kalian bisa memberikan kuis agar mengetahui nih kemampuannya sebenarnya mereka sudah tahu atau belum. Nah, terus nanti di akhir ada namanya post test. Jadi ada pretest sama post test. Jadi pretest itu yang dilakukan sebelum kalian melakukan penyuluhan. Terus yang terakhir adalah post test. Setelah kalian melakukan penyuluhan, apakah kalian ini berhasil dalam melakukan penyuluhannya atau tidak? Ketika tidak berhasil, maka harus menjadi evaluasi nantinya atau misalnya ke depannya ketika kalian memberikan penyuluhan gitu ya. Terus yang kedua adalah media. Medianya itu yang kalian jadikan pembelajaran gitu. Jadi mereka siswa-siswi atau misalnya masyarakat, kalian ingin memberikannya seperti apa medianya. Misalnya gini, kalian ada medianya poster, berarti kalian harus ada poster ketika melakukan penyuluhan. Jadi sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, leaflet ini biasanya adalah rangkuman. Jadi masyarakat itu bisa baca ketika misalnya sudah sampai rumah, atau misalnya ketika lagi melakukan penyuluhan, sambil dibaca nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Terus ini medianya PowerPoint. Nah, kalau ada PowerPoint, kalian harus bikin PowerPoint itu tuh semenarik mungkin. Terus juga PowerPoint itu berisi inti-inti materinya. Nanti ketika misalnya kalian ingin menjelaskan demam, kalian tidak usah ditulis di PowerPoint itu demam itu seperti apa. Tapi kalian ketika melakukan penyuluhan baru disampaikan, oh demam ini adalah kondisi di mana suhu tubuhnya itu lebih dari 30 derajat Celcius, itu baru dijelaskan. Jadi di PowerPoint itu tidak berisi seluruhnya teks, tapi poin-poinnya gitu. Terus yang terakhir adalah kegiatan penyuluhan nih. Kegiatan penyuluhan itu dibikin tabel. Jadi ini adalah seperti susunan acara kayak gitu. Nah, ini adalah yang menjadi acuan kalian ketika kalian ingin melakukan penyuluhan, berarti waktu-waktunya sudah ditentukan. Nah, itu harus sesuai ketika ingin melakukan penyuluhan. Ini beberapa poin yang bisa kalian lihat dan bisa kalian contoh. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita bagaimana tadi evaluasinya? Mau adakah post testnya, atau misalnya kalian mau ada soal post test itu berupa games atau apapun itu, gimana kalian agar bisa membangun siswa atau siswi itu, atau misalnya masyarakat itu menjadi respect terhadap penyuluhan yang kalian berikan. Jadi bikinlah semenarik mungkin agar sampai gitu materi yang akan kalian berikan. Terus waktunya berapa menit, bentuknya seperti apa, terus jumlah soalnya bagaimana. Setelah itu ketika misalnya ada yang betul jawabannya, maka diberikan hadiah gitu, agar semua siswa atau siswi atau misalnya masyarakat menjadi senang gitu ya. Sudah, kalau misalnya sudah dievaluasi, sudah ada tanya jawabnya, terus sudah ada jawabannya, sudah, terus kemudian kita alih ke lampiran yang tadi. Lampiran yang tadi di atas sudah ada beberapa materi. Nah, ini adalah cakupannya dimasukkan ke dalam lampiran.